Bab 062. Davin yang tiba-tiba kejatuhan badan Alicia sontak terkejut. Ia bahkan refleks mundur hingga badan wanita itu tersungkur di lantai. Au, sakit tahu, Mas. Kenapa gak ditolongin sih? Pegangan bentar doang, pekik Alicia yang sedang tengkurap dengan bibir mencium lantai. Gegas ia buru-buru berdiri sambil meringis menahan sakit dan ngilu di beberapa bagian tubuhnya. Terutama bibirnya yang terasa jontor. Katanya mau pingsan, kok malah bangun lagi. Padahal aku sudah bersiap memanggil security loh buat mindahin. Terserah mau dipindahin kemana. Ke tengah jalan juga gak masalah, ujar Davin ketus. Mas, jangan jahat-jahat sama aku kenapa sih? Gini-gini juga kan kita pernah saling mencintai, timpal Alicia dengan gayanya yang manja. Itu hanya masa lalu. Tolong cepat keluar dari sini. Dan satu lagi, jangan panggil aku, Mas. Sepet aku dengernya. Balas Davin tegas. Gitu banget sih bersikap sama perempuan. Yang lembut kayak gitu, gerutu Alicia dengan bibir mengerucut. Perempuan seperti apa dulu? Kalau kayak ular seperti kamu bahaya dibaikin. Nanti malah gigit, timpal Davin cepat sembari mengangkat gagang telepon. Security, tolong segera datang ke ruangan saya, pinta Davin tegas. Iya aku keluar. Gak perlu nyuruh security segala. Yang ada entar aku dipegang-pegang. Ih jijik. Alicia seketika bergidik ngeri. Ia lalu berbalik dan menghentakkan kakinya kasar di setiap pijakan langkahnya. Dah, Mas Davin. Alicia sempat berbalik dan melambaikan tangannya sebelum benar-benar keluar dari sana. Bahkan ia sempat melemparkan ciuman jarak jauh untuk mantan tunangannya tersebut. Astagfirullah. Kenapa bisa dulu aku jatuh cinta sama cewek model gitu? Entah ketutup apa nih mata sampai-sampai gak nyadar, gumam Davin sambil mengurut pelan dadanya sendiri. Sementara Alicia berjalan cepat menuju ruangan Raka. Dia langsung masuk begitu saja dengan wajah sumringah. Gimana? Berhasil gak? Tanyanya pada Raka. Hampir gagal sih. Tapi lumayanlah ada satu foto yang posenya pas. Gak sia-sia perjuangan kita, jawab Raka dengan senyum mengembang. Mana coba lihat. Pinta Alicia sembari merebut ponsel Raka. Melihat layarnya yang menampilkan sebuah foto dirinya sedang bersandar di badan Davin seolah sedang memeluk. Bagus ini. Aku yakin istrinya Davin bakal kejang-kejang melihat foto ini. Atau paling enggak, nangis darah. Kasihan. Ujar Alicia di akhir tawa puas. Jadi kapan aku bisa minta jatah bonusku? Goda Raka sembari membasahi bib. R-nya sendiri. Cek, nantilah kalau misi kita benar-benar berhasil, balas Alicia cepat. 2. Dah lama. Raka memutar bola mata jengah. Ya sudah Gi, pulang sana. Jam istirahatku sudah mau habis, lanjut Raka sambil mengibaskan tangannya di udara. Oh, iya, satu lagi. Simpan baik-baik foto itu. Jaga-jaga aja, takutnya tiba-tiba hilang dari ponselku, sambung Raka lagi. Beres. Alicia menyahut lantang. Ia pun segera berbalik dan berjalan keluar dari ruangan Raka dengan senyum masih merekah. Dia merasa tugasnya berhasil dan detik-detik perpisahan Davin dengan istrinya sudah mulai terbayang di pelupuk mata. Sementara Ayu yang belum lama sampai di rumahnya, langsung bergabung bersama beberapa kerabat dan tetangga yang sudah ada di belakang rumah dengan tugasnya masing-masing. Mbak Ayu makin cantik aja sih setelah menikah. Makin bersinar gitu, tutur seorang ibu-ibu memuji. Iya bener. Semakin kesini semakin kelihatan pangling. Cantik pokoknya mah,
timpal ibu-ibu yang lain membenarkan. Ah, ibu-ibu bisa aja. Sama aja kok dari dulu juga, balas Ayu merendah. Tangannya cekatan mengupas kentang yang menggunung di hadapannya. Enggak ih. Beneran makin cantik, timpal seorang ibu kukuh. Pasti dong ibu-ibu. Suami Mbak Ayu kan kaya raya. Gak heran kalau Mbak Ayu semakin cantik, kan ada yang modalin buat perawatan. Ibu-ibu juga kalau mau makin cantik, minta modal ke suami masing-masing ya, sambar raya yang juga ada di sana. Duduk bersebelahan dengan Ayu, sama-sama mengupas kentang. Boro-boro buat perawatan. Buat makan sekeluarga aja pas-pasan. Awas aja tuh laki kalau malah lirik yang bening, gerutu seorang ibu berbadan tambun. Tutup aja matanya, Bu, biar gak jelalatan, timpal seorang ibu dengan daster usang yang sudah sobek bagian keteknya. Ide bagus tuh. Timpal yang lain. Obrolan demi obrolan ringan terus saja menjadi pengisi waktu di sela-sela pekerjaan perdapuran. Membuat menit demi menit berlalu bahkan jam demi jam, hingga tak terasa, sore pun mulai menyapa. Bak, Kak Davin kemana memangnya? Kok gak ikut? Tanya Raya saat sepasang adik kakak itu sudah ada di kamar. Hendak beristirahat sejenak sembari mendirikan salat asar. Kerja, Rai. Besok sore insya Allah nyusul ke sini, jawab Ayu apa adanya. Berarti sekarang Mbak sudah tahu dong pekerjaan Kak Davin. Cerita dong. Raya kembali bertanya antusias. Meneruskan usaha keluarganya, jawab Ayu lagi. Dah ya, nanyanya, Mbak mau salat dulu, lanjut Ayu sembari mengenakan mukena. Sementara Raya menunggu giliran karena ukuran kamarnya yang sempit. Rai, ambilkan apel dong di kulkas. Pinta Riri yang sedang nonton TV lantang. Kenapa gak ambil sendiri sih Mbak? Balas Raya kesal. Main suruh-suruh saja padahal aku juga gak diam dari pagi, lanjutnya. 3. Cek, aku kan calon pengantin, Rai. Harus dipingit, gak boleh kecapean, jawab Riri. Dipingit mah bukan berarti gak boleh gerak. Bilang aja males, timpal Raya. Meski demikian, ia tetap saja melangkah menuju kulkas dan mengambil buah apel dari dalamnya. Sekalian keripik pisang. Mau ngemil nih, teriak Riri membuat Raya semakin kesal. Tak ayal ia tetap mengambilnya juga. Nih, ambil. Awas aja main nyuruh-nyuruh lagi, kata Raya sambil meletakkan apel dan toples berisi keripik di atas meja. Manja banget. Mentang-mentang lagi ha. Raya. Potong Riri cepat dengan suara keras. Raya langsung menutup mulutnya sendiri yang hampir keceplosan. Padahal di lingkungan tersebut, belum ada orang lain yang mengetahui tentang kehamilan Riri. Harusnya suamimu itu ikut ke sini, Yu. Kan lumayan bisa bantu-bantu. Ngerjain apa kayak gitu bareng bapakmu? Protes Bu Ratih yang begitu sibuk hilir mudik juga memerintah ini itu pada warga yang membantu. Maaf, Bu, Mas Davin ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan, jawab Ayu apa adanya. Halah, sok sibuk. Padahal dulu juga bisa aja tuh luntang-lantung tiap hari, balas Bu Ratih dengan bibir mencebik. Ayu tak lagi merespon. Bicara dengan ibu tirinya itu harus penuh kesabaran karena tipe yang tak ingin mengalah. Lebih baik ia diam dan melanjutkan pekerjaannya. Pun ia juga malu kalau harus berdebat di depan banyak orang. Bisa-bisa dia dikatakan anak yang gak tahu adab dan sopan santun. Saat azan maghrib sudah berkumandang, Ayu dan para warga lain baru membubarkan diri. Mereka semua pun pulang ke rumahnya masing-masing. Pun dengan Ayu yang masuk ke dalam kamarnya. Hal yang pertama ia lakukan adalah mengecek ponselnya. Mas Davin sudah pulang belum ya? Gumam Ayu bertanya-tanya.
Meski ia adalah istri Davin, tapi Ayu selalu merasa sungkan untuk menelepon suaminya lebih dulu. Ayu merasa khawatir jika panggilan darinya akan mengganggu sang suami. Terlebih takut jika suaminya itu sedang menyetir. Benar saja. Davin pulang sedikit telat dari biasanya. Bahkan azan maghrib pun sudah cukup lama berkumandang saat ia sampai di rumahnya. Begitu masuk ke dalam kamar, Davin merasa ada yang hilang di sana. Ia merasa ada yang kurang di hidupnya tanpa sosok Ayu yang selalu menyambut kepulangan dirinya dengan sumringah. Menampilkan senyum manis yang mampu merontokkan segala bentuk kelelahan yang dirasakan dirinya. Tapi kini, sosok itu tak ada. Membuat hidup Davin terasa hampa dan hambar. Ia bahkan berjalan begitu lunglai menuju kamar mandi. Membasuh seluruh badannya yang tak bergairah. Setelah selesai mandi, Davin lekas mengambil baju ganti dari lemari dan memakainya. Setelahnya, barulah ia mendirikan salat 3 rakaat. Tok tok tok. Pintu diketuk seiring salat Davin yang baru selesai. Siapa? Tanyanya tanpa beranjak. 4. Bos Sumi, Den. Makan malam dulu. Mbak Ayu tadi sudah mewanti-wanti biar Mbok ingetin Den Davin makan malam, tutur Mbok Sumi. Tolong bawain ke sini saja ya, Mbok. Nasinya sedikit saja, pinta Davin. Baik, Den. Timpal Mbok Sumi lalu beranjak dari sana. Sementara Davin masih duduk di atas sajadah sambil menunggu datangnya waktu Isya. Benar saja, tak berselang lama, azan Isya berkumandang. Davin pun kembali bangkit untuk salat kembali. Selesai salat, nasi dan lauknya sudah tersedia di atas meja. Meski sedang tak berselera, Davin pun tetap menyantap makanan itu. Setelah selesai makan, barulah ia mengambil ponsel dan menelepon sang istri. Satu panggilan tak terjawab tapi Davin tak menyerah. Akhirnya di panggilan ketiga, barulah panggilan video itu diangkat hingga menampilkan wajah Ayu di layar. Assalamualaikum, Mas. Sudah pulang? Sapa Ayu dengan senyum mengembang. Waalaikumsalam, sayang. Aku belum lama pulang. Baru selesai makan. Kamu sudah makan? Davin berganti bertanya. Kok sama? Aku juga baru selesai makan, makanya telepon dari Mas baru keangkat, balas Ayu dengan senyum kian mengembang. Raut wajahnya memperlihatkan bahwa ia begitu antusias dapat telepon dari sang suami. Bisa berbincang sebentar meski raga saling berjauhan. Kan kita sehati, timpal Davin yang wajahnya tak lagi lesu. Cukup dengan menatap paras sang istri, semangat Davin pun kembali menyala. Bisa aja, timpal Ayu sambil mengulum senyum malu-malu. Tuh, kan. Suka gemes deh kalau lihat pipimu merah gitu. Andai dekat, pasti sudah aku lahap, kelakar Davin. Makanan kali dilahap, balas Ayu dengan senyum tertahan. Keduanya berbincang ngalor ngidul. Membahas hal apa saja bahkan sekedar candaan-candaan receh. Hingga menit demi menit sudah berlalu bahkan hampir 1 jam lamanya. Sudah malam, Mas. Istirahat G. Pasti capek abis kerja seharian, tita Ayu. Aku mau tidur asal ditemenin kamu, gak apa-apa suaranya doang juga, pinta Davin tiba-tiba manja. Aku mau ke belakang lagi. Bantu-bantu, timpal Ayu. Gak usah udah malam. Ini juga waktunya kamu istirahat. Nanti kecapean terus sakit loh, cegah Davin cepat. Ayu menghela napas panjang diam-diam. Baiklah. Aku temenin Mas, iya. Tapi buruan tidur. Davin mengangguk cepat. Ia pun buru-buru naik ke atas tempat tidur lalu merebahkan badannya di sana. Sementara ponselnya dia letakkan di sampingnya. Tepat di mana Ayu selalu berbaring setiap malam.
Keduanya meneruskan perbincangan ringan sambil menunggu kantuk yang datang. Akibat dari rasa lelah yang mendera setelah bekerja seharian, akhirnya Davin pun terlelap ditemani suara Ayu. 5. Yang terus nyerocos di layar ponsel. Menyadari tak ada tanggapan apapun lagi dari Davin, Ayu pun tersenyum simpul. Selamat tidur, Mas. Mimpi indah, gumamnya seraya mematikan panggilan video. Ia sendiri pun memutuskan untuk langsung tidur karena jam sudah menunjuk ke angka 9 lebih. Pagi-pagi sekali Ayu sudah bangun. Mendirikan salat subuh lalu dilanjutkan dengan beres-beres rumah. Saat pagi mulai menyingsing, ia merasa perutnya mulai keroncongan. Di saat bersamaan, suara sendok yang dipukulkan ke mangkuk terdengar. Menandakan penjual bubur lewat di depan rumahnya. Beli, Mang, kata Ayu sembari menyerahkan beberapa mangkuk yang dibawa dari rumah. Sembari menunggu pesanan bubur selesai, Ayu berdiri sambil menatap ke arah pembangunan rumah di sebelah. Dari rangkainya saja, Ayu sudah bisa menebak akan semegah apa rumah itu jika kelak sudah jadi. Benarkah rumah itu milikku ya Allah? Semua ini terasa mimpi. Tapi Engkau maha baik dengan mewujudkan mimpi yang sebelumnya tak pernah terbayang akan terwujud, gumam Ayu begitu terharu dengan semua kebahagiaan yang menimpa hidupnya. Ngapain pagi-pagi udah bengong lihatin rumah orang? Mau bikin sendiri kalau mampu. Katanya suamimu itu orang kaya. Jangan malah berdiri lihatin punya orang. Bikin malu aja, celetuk Bu Ratih yang menghampiri Ayu untuk membawa mangkuk bubur sebagian. 6. Ayu hanya mengurut dada pelan mendengar mulut pedas ibu tirinya yang tak pernah berubah. Semoga suatu saat dimampukan ya, Bu, timpal Ayu singkat. Kalau punya suami kaya mah harusnya mampu. Itu buktinya Pak Ardi aja yang orang kaya, malah menghentikan pembangunannya untuk sementara. Gak tahu apa alasannya. Masa ia kekurangan uang? Kan gak mungkin. Apalagi suamimu coba, balas Bu Ratih yang tetap saja nyinyir. Gak ada yang gak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, Bu, jawab Ayu lagi. Halah, kamu itu nyahut mulu. Mending bawa sana buburnya ke dalam. Jangan lupa bayar. Ibu gak bawa uang. Timpal Bu Ratih ketus. Ayu pun lekas merogoh saku celana piyama miliknya lalu mengambil selembar uang berwarna merah. Berapa, Mang? Tanya Ayu sambil menyodorkan uang tersebut. Biasa, 60.000, jawab penjual bubur. Kembaliannya ambil saja ya, Mang. Makasih, kata Ayu sembari meraih 2 mangkuk bubur. Sementara 2 mangkuk lagi dibawa Bu Ratih. Kamu itu apa-apaan sih, Yu? Uang kembalian malah main kasih aja. Padahal kan lumayan 40.000, protes Bu Ratih saat keduanya berjalan bersisian menuju rumah. Gak apa-apa, Bu. Insya Allah nanti dapat gantinya. Lagi pula gak ada yang salah kok dengan bersedekah. Kita akan mendapat ganti dengan lebih banyak kebaikan. Salah satunya untuk tolak bala, balas Ayu bijak. Kalau gitu sama ibu saja sedekahnya banyak-banyak. Gak usah sama orang lain, timpal Bu Ratih cepat. Ayu hanya geleng-geleng kepala pelan lalu segera meletakkan mangkuk berisi bubur itu di meja makan. Pun dengan Bu Ratih yang melakukan hal yang sama. Ayu pun lekas memanggil Raya untuk sarapan terlebih dahulu. Pun Bu Ratih yang memanggil Riri. Keempat perempuan itu duduk melingkar di meja makan. Sementara Pak Lukman masih di tempat kerja karena giliran sip malam. Pun dengan Aldi yang sedang menginap di rumah temannya karena merasa terganggu dengan banyaknya orang di rumahnya. Nanti setelah menikah mau tinggal di mana, Ri? Di sini atau di rumah Kak Romi? Tanya Ayu berbasa-basi. Apaan sih nanya mulu? Terserah aku dong mau tinggal di mana. Bukan urusanmu juga, jawab Riri jutek.
Mbak Riri tinggal jawab aja apa susahnya sih. Mbak Ayu kan nanya baik-baik, timpal Raya yang selalu menjadi pembela kakak kandungnya itu. Lah, nikahnya aja belum. Mana aku tahu Kak Romi mau ajak aku tinggal di mana. Syukur-syukur tinggal di sini biar terus-terusan dekat sama ibu. Apalagi aku lagi hamil, jadi gak bisa ngapa-ngapain, balas Riri akhirnya. 7. Sudahlah, perkara tempat tinggal doang diributin, tukas Bu Ratih menengahi. Meski hal itu pun sempat menjadi keresahan hatinya akan nasib sang putri di masa depan.